Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, yang mana hari ini kita berada di hari Senin, tanggal 14 Juni tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya, namun sebelumnya mari satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu tetap nyata bagi kami. Sekarang kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar firman yang kami baca sungguh mengambil bagian dalam hidup kami. Dalam tuntunan-Mu kami dapat memberlakukan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saudara-saudara dari Galatia pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, dari bacaan kita ini kita berada dalam tema ciptaan baru, dipadadi baru. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, para ahli Taurat dan orang Yahudi suka sekali menonjolkan diri secara lahiriah, termasuk dalam hal hidup keagamaan. Mereka menganggap diri saleh dan suci karena menaati segala ketentuan Taurat, sehingga memaksa orang lain untuk menaati hukum Taurat. Saudara, di bagian akhir suratnya, Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia pendapatnya tentang orang-orang Yahudi, di mana Paulus katakan mereka memaksa orang untuk melakukan hukum Taurat karena tidak ingin dianiaya oleh salib Kristus. Hal lain lagi dikatakan, mereka pun tidak memelihara hukum Taurat. Mereka memaksa orang melakukan hukum Taurat agar mereka bisa bermegah dan bangga telah berhasil memaksa orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, Paulus menjelaskan bahwa ia tidak ingin seperti orang-orang Yahudi. Ia sekali-kali tidak mau bermegah atas hal-hal lahiriah. Ia hanya mau bermegah dalam salib Kristus. Yesus Kristus telah mati di salib, sehingga semua orang percaya menjadi ciptaan baru. Hal-hal lahiriah seperti sunat ataupun tidak bersunat tidak harus dimasalahkan. Itu bukan menjadi masalah utama, karena
tidak ada artinya. Lebih penting dan bermakna adalah iman kepada Kristus yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Saudara, sunat tidak menyelamatkan. Meskipun di kalangan orang Yahudi, sunat adalah satu kewajiban yang harus dilakukan jika mau selamat. Keselamatan yang diperoleh setiap orang bukan dari usaha diri, tetapi merupakan anugerah Tuhan. Peristiwa salib. Mereka yang telah diselamatkan dan hidup sebagai ciptaan baru tentu dan pasti akan mengalami sukacita, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan dalam kehidupannya. Mereka pun akan hadir sebagai saluran berkat Tuhan bagi sekeliling. Ya, itulah tanda dan ciri manusia baru yang dibarui lewat keselamatan yang Tuhan Yesus telah kerjakan dan Tuhan Yesus anugerahkan kepada mereka. Karena itu, saudara-saudara, di dalam menyaksikan bahwa kita adalah ciptaan baru yang merasakan rahmat, kasih, dan sejahtera Allah, maka mari kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang waktu kita bangga atas karyanya yang boleh kita capai. Dan kita berusaha mewujudkan citra diri kita, hidup kita sebagai ciptaan baru melalui hidup dan karya yang berkenan bagi Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang sekeliling kita, dan kita tidak menjadi batu sandungan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi ciptaan baru yang sungguh-sungguh menikmati damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, lalu juga kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengarkan. Berkatilah kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan dan rencanakan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami percaya bahwa apapun yang kami kerjakan, dalamnya Tuhan hadir. Engkau memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami, semua yang kami inginkan, yang kami rencanakan, kiranya terjadi dalam kuasa dan kasih Tuhan. Engkau melindungi dan menyayangi kami semua, agar hidup kami tetap tenang dan baik. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul dengan kebutuhan ekonomi, dengan kesehatan, dengan masa depan, dengan banyak perkara dunia, Tuhan dampingi dan yakinkan bahwa semua dapat selesai dengan baik dalam tuntunan-Mu. Berkati jemaat-Mu, kiranya kami tetap sehati. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, kiranya tetap kuat dalam iman. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang terus melayani agar firman-Mu didengarkan dimanapun. Beri kekuatan dan kemampuan untuk melayani dengan hati yang tulus dan murni. Berkati pemerintah kami agar terus mengarahkan masyarakat dengan taat. Ciptakan damai sejahtera. Ajar kami untuk membantu mendukung pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, biarlah kami dipulihkan sehingga kami hidup dalam sejahtera Tuhan. Peliharakan kami untuk hari yang kami jalani dan hari-hari ke depan. Dalam tangan-Mu lah kami membawa hidup ini, sehingga kami memperoleh damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mengikuti renungan harian ini.
Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap semangat, tetap kuat untuk menjalani kehidupan ini, dan yakinlah Tuhan menolong kita dalam segala perkara hidup yang kita hadapi. Salam sehat, Tuhan memberkati.